Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ya Allah yang luar biasa, ya Allah yang memberkati kehidupan kita. Mari lambaikan tanganmu sebagai ucapan syukurmu. Kalau hari ini engkau ada sehat dan kuat semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Siap untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau masuk dalam ruang ibadah kita. Kita mau tenangkan kehidupan kita. Kita mau berdiam diri Bapak Ibu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Engkau ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Engkau ada hari ini karena cinta Tuhan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu, saya ini semua kita fokus untuk beribadah. Tundukkan kepalamu dan naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa engkau tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tidak akan ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Hari ini, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sehat Tuhan. Terima kasih Bapak kalau hari ini Tuhan kami boleh ada sehat dan kuat semua karena anugerah dari Bapak. Kami mengucap syukur Bapak Bapak Allah yang ajaib Tuhan. Bapak ini kami Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Bahkan ibadah kami serahkan kepadamu dari awal sampai akhirnya. Kuasa Allah mengalir di tempat ini Tuhan. Urapan Allah bercurah di tempat ini Bapak. Sehingga kami yang sakit kami boleh disembuhkan Tuhan. Kami yang lemah kami dikuatkan Tuhan. Kami yang ragu-ragu kami memiliki kepastian Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Dan setiap kami yang memiliki permasalahan Tuhan, Engkau Tuhan mau memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu Tuhan untuk
Sebagai ucapan syukur kita mau siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik, berikan yang termanis, berikan yang terindah seperti Tuhan Yesus memberikan yang terbaik, yang termanis dan yang terindah bagi kita semuanya. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh persembahanmu bawa kepada Tuhan. Baik ucapan syukurmu kepada Tuhan, perpuluhanmu kepada Tuhan, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Malah kami muliakan, malah kami sembah, malah kami tinggikan sebagai segala raja. Terima kasih Tuhan buat hari kami bersyukur dan sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, nama yang besar, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur juga buat hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan. Terima kasih buat ibadah kami. Terima kasih buat urapan yang lebih lagi Tuhan Kau nyatakan bagi kami di tempat ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Boleh terus terlaksana ya Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Maka secara khusus ya Tuhan di kalangan ini Tuhan, Kau lebih lagi kembangkan ya Tuhan. Biarlah melalui pemberian kami Tuhan, mungkin tidak seberapa ya Tuhan, namun kami percaya saat kami melakukannya, memberikannya dengan tulus ikhlas ya Tuhan, ada buah-buah manca yang dihasilkan dengan pemberian kami, dengan rasa syukur kami Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa memberi hari ini mungkin ya Tuhan, biarlah Kau bisa tetap memberkati mereka. Tuhan memberkati juga tangan-tangan yang memberi hari ini Bapa. Dan kami tahu ya Tuhan, saat kami memberi Tuhan, kami tidak kekurangan Tuhan. Tuhan akan mengembalikan lagi berkat-Mu lebih lagi atas usaha kami, atas pekerjaan kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami. Dan terima kasih kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kuduskan persembahan kami sehingga boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh dan bersyukur kami. Haleluya. Amin. Puji betapa hatiku berterima kasih. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku. Hatiku. Katakan terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih. Kau mengasihiku. Terima kasih Yesus. Kau
Tidak ada yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Sebesar apapun persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, belum bisa membalas kebaikan Tuhan. Dan kalau hari ini kita ada bisa memberikan untuk Tuhan, itu bukan satu kerugian, tapi satu kebaikan Tuhan, kita masih bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari ada di sekolah minggu untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Depan aku nanti nggak kelihatan ya, itu aja. Nah, kamu agak belakang.
Selamat bermain di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Hari ini persiapkan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Semuanya persembahan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk dalam firman Tuhan. Kami siapkan untuk kehidupan Tuhan. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Bukti bahwa kami tidak siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Firman-Mu menjadi suluh dalam hidup kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mengurangkan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu dan kami semua boleh diberkati Tuhan. Ada banyak Tuhan yang kami hadapi, ada suka dan duka Tuhan yang kami alami Tuhan. Tetapi hari ini kami mau katakan Bapa, apapun masalah pergumulan kami, Engkau Allah lebih besar, lebih dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah pembuat mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Asal kami mau Tuhan berseru kepadamu Tuhan, memanggil Engkau Aba ya Bapa, dan kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Katakan jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati barisan, rasa sesat tiada. Jiwaku berkata, jiwaku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tempat gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Lebih lagi akan berjuang di hadapan Tuhan, katakan jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, imanku berkata,
Yes, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh beribadah, kalau kami boleh menyembah Tuhan, kami bersyukur karena kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Janganlah mengatakan setiap anak-anakmu Tuhan di tempat ini Tuhan. Sekalipun gunung-gunung masalah masih ada dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau punya rancangan-rancangan yang indah yang akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap percaya bahwa kemenangan akan Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan, saat kami menghadapi setiap tantangan, setiap masalah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan, kami tetap boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Bahkan kami bisa memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, hati kami haus, hati kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memuaskan kami, Engkau melegakan kami, Engkau melepaskan kami dari setiap belenggu dan kuasa kegelapan, bahkan setiap beban persoalan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati dan mengalami kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami mendengar, bahkan kami merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami, sehingga tidak ada satupun firman-Mu yang terlewat dari hidup kami Tuhan. Setiap firman-Mu masuk dalam hidup kami dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan dan sucikan Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu hanya perkataan-perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membangun setiap kami untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika kami hendak fokus pada firman-Mu, ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang ingin mengalihkan arah dan konsentrasi kami Tuhan. Oleh karena itu kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Haleluya. Ya, malam hari ini. Ya, pagi hari ini menjelang siang kita mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam keadaan yang kuat dan sehat. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15 ya. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Judul perikopnya di sana adalah Kaleb mendapat Hebron ya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3.
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, api Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gunung. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku perlindungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua berkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tema khotbah saya yaitu adalah sikap pantang menyerah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama yang cukup fenomenal, yang sangat terkenal, yang sangat luar biasa, yaitu namanya siapa? Kaleb. Ya, Kaleb di sini ada. Nih, Pak Parmin menamakan anaknya Kaleb. Ya. Itu adalah orang yang luar biasa di dalam Alkitab. Saya rindu juga Kaleb yang ada di GBI adalah Kaleb yang juga luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita pelajari tentang kehidupan Kaleb ini memang sangat luar biasa. Mungkin di dalam khotbah-khotbah seringkali yang menonjol itu Yosua, ya, tapi sudah kasih Tuhan, Kaleb ini adalah seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal, yang patut kita juga dapat belajar dari kisah hidup dia, saudara. Ya, kenapa Kaleb ini adalah seorang tokoh yang fenomenal? Karena pada zaman Musa, ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Ya, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan itu, Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa memilih 12 pengintai, ya. Dan ke-12 pengintai ini dipilih dari setiap suku, saudara. Dan saya percaya yang dipilih ini bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang pilihan, saudara. Ya, ada 12 orang yang mewakili suku bangsa Israel, karena orang Israel yang terdiri dari 12 suku, saudara. Dan di antara mereka itu ada 2 yang luar biasa, yaitu Yosua dan Kaleb, saudara. Kenapa luar biasa? Karena begini, ya, ketika mereka diutus untuk mengintai tanah Kanaan, saudara, mereka mengamati dengan baik keadaan tanah Kanaan itu begitu luar biasa.
ya, dan mereka kembali, saudara, memberi laporan dengan sejujur-jujurnya. Tadi Kaleb bilang dia memberikan informasi, dia menyampaikan berita dengan sejujur-jujurnya, saudara, bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan adalah tanah yang sangat-sangat baik untuk didiami, saudara. Tetapi 10 pengintai yang lain, saudara, mengatakan hal yang sebaliknya. Ya, di satu sisi memang tanah Kanaan itu adalah baik, saudara. Tetapi di sisi lain, di sana ada banyak orang yang kuat-kuat, saudara. Ya, raksasa-raksasa, saudara. Dan mereka menganggap bahwa mereka, bangsa Israel itu kecil dan tidak mungkin bisa masuk ke Kanaan dan merebut setiap wilayah, menduduki setiap wilayah yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan itu bukan berarti tanah itu kosong, saudara, tidak berpenduduk, saudara, tidak dikuasai. Tapi Alkitab mencatat bahwa Kanaan itu juga adalah satu tanah yang dikuasai oleh kelompok atau suatu bangsa, saudara. Dan kelompok dan bangsa yang menguasai tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang luar biasa, saudara. Ya, yang kuat khususnya. Sehingga 10 orang mengatakan kita nggak akan bisa. Sehingga apa? Perkataan 10 orang pengintai ini membuat bangsa Israel menjadi lemah, saudara. Ya, menjadi kecut dan tawar hati, saudara. Karena apa? Karena mereka mendapat kabar buruk, saudara. Karena mereka akan menghadapi orang-orang yang nggak mungkin bisa ditundukkan. Tetapi, saudara, Yosua dan Kaleb ini memberikan berita yang sangat luar biasa yang seharusnya membangkitkan semangat, ya, membangkitkan sesuatu yang positif dari Israel, saudara, ya. Dan kita melihat nanti, saudara, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Kaleb, saudara. Kaleb dipanggil Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan berumur berapa, Bapak Ibu? Tadi 40 tahun, saudara. Ya, saya dipanggil Tuhan untuk mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Usia saya kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. Memang 40 tahun itu adalah usia-usia di mana Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa, saudara. Seperti Musa, seperti Kaleb ini, saudara. Dan dia katakan tadi, setelah 45 tahun dia kekuatannya masih sama, loh, saudara. Luar biasa. Umurnya 85 tahun masih kekuatannya sama, sama seperti 45 tahun yang lalu, saudara. Itu luar biasa. Kaleb sangat diberkati. Oke, next, ya. Kita lihat. Kaleb menjadi teladan orang percaya yang tidak mudah goyah, saudara. Ya, Kaleb ketika diutus untuk mengintai tanah Kanaan, saudara, dia menghadapi tantangan yang sama, saudara. Melihat masalah, melihat satu pergumulan yang sama yang dilihat oleh 10 orang itu. Tetapi dikatakan kepercayaannya tidak goyah akan janji Tuhan, saudara. Kaleb menjadi teladan orang percaya yang tidak mudah goyah. Jadi kita, saudara, kasih orang percaya, jangan suka mudah goyah iman kita, amin. Ya, ada tantangan sedikit, langsung ngambek, langsung gak kelihatan di dalam ibadah, saudara. Jangan, saudara, ya. Meski berumur panjang, ia tetap berpegang pada janji Allah dan tidak kehilangan semangat, saudara. Kaleb ini diberkati dengan umur yang panjang, 85 tahun. Setelah dia dipanggil itu luar biasa, saudara, ya. Tapi umur yang panjang ini dia tetap punya fokus kepada Tuhan. Ya, walaupun dia sudah sangat panjang menjalani kehidupannya, dia tetap fokus pada janji Tuhan. Dia tetap pegang janji Tuhan. Ada banyak orang yang ditambahkan usia makin tua, tapi bukan semakin fokus sama Tuhan, tapi semakin imannya pudar, kasihnya semakin pudar, kesetiaannya makin pudar, makin tidak lagi memegang janji Tuhan, mulai berjalan dengan kekuatannya sendiri, berjalan dengan kehendaknya sendiri. Tetapi Kaleb tidak, saudara. Dia tetap berpegang pada janji Allah, sekalipun ada banyak masalah, tantangan yang mungkin secara manusia, ya, itu sangat sulit, itu sangat berat, tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Nah, dari Kaleb kita belajar bagaimana hidup dengan sikap pantang menyerah. Dan kita
terapkan untuk jadi berkat bagi kehidupan orang percaya dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, saudara. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, amin? Iya, banyak tantangan. Ada sakit penyakit di dunia ini, ada kesulitan dalam ekonomi di dunia ini, saudara. Ada orang-orang yang ingin berbuat jahat terhadap hidup kita, saudara. Ada orang-orang yang ingin menghalangi dan menjegal hidup kita, saudara. Ada kuasa-kuasa gelap yang ingin menghancurkan hidup kita, saudara. Tetapi, saudara kasih Tuhan, kita mau belajar ya untuk tidak mudah menyerah dengan situasi-situasi yang ada, saudara. Kita harus tetap memiliki fokus kepada Tuhan. Kita harus tetap bisa memiliki fokus kepada firman-Nya, janjinya Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Seperti Kaleb, saudara. Walaupun dia perjalanannya mengiring Tuhan itu cukup lama, tapi dia tetap konsisten, setia sama Tuhan. Dia tetap konsisten untuk mempercayai janji Tuhan dalam hidup dia, saudara. Oleh karena itu, mari kita melihat kehidupan Kaleb ya. Apa saja yang dapat kita teladani dari kehidupan Kaleb, saudara? Ya, yang pertama, saudara, ya, yang pertama, Kaleb ini selalu punya sikap yang selalu mengingat janji firman Allah dalam hidupnya, saudara. Kaleb selalu mengingat akan janji firman Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam hidup kita, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, ada banyak janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita, anak-anaknya, saudara. Ya, mari kita lihat yang dipegang oleh Yosua. Coba kita baca ya, saya akan bacakan Yosua 14 ayat 6. Firman Tuhan katakan ini, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades. Jadi diungkapkan Yosua kepada Kaleb kepada Yosua adalah bicara tentang janji Tuhan, firman Tuhan yang pernah diterima oleh Kaleb dan Yosua, saudara, tentang janji Tuhan. Yosua ini, Kaleb ini, Bapak Ibu saudara, adalah salah satu bagian dari suku Yehuda, saudara. Mereka ini tidak mendapat bagian ya tanah milik pusaka itu di awal, saudara. Karena ketika mereka mau memasuki, bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, saudara, sebagian itu sudah ada yang mendapatkan jatah tanah mereka di seberang Sungai Yordan, itu mereka sudah mendapatkan, saudara. Mungkin kebanyakan orang, saudara, kalau ada warisan ya, kalau ada sesuatu yang ingin dibagikan, pasti rebutan duluan, benar nggak? Yang maunya kita duluan. Bagian saya duluan dong, dan minta yang paling bagus, saudara. Kebanyakan manusia seperti itu, saudara. Kalau ada pembagian, wah, dia paling depan, saya duluan. Kalau nggak didahulukan, ya nggak diprioritaskan, bisa berantem, saudara. Tetapi Kaleb, saudara, dia adalah pejuang, dia adalah seorang prajurit yang begitu luar biasa. Dia nggak menuntut di awal, saudara. Justru dia di akhir-akhir perjalanan bangsa Israel dalam merebut tanah Kanaan itu, dia baru meminta apa yang Tuhan janjikan, saudara. Dan itu bukan satu daerah, bukan satu kawasan yang memang nggak ada yang tinggal ambil begitu, bukan. Tetapi di sana nanti kita akan lihat, saudara, justru masih ada orang-orang yang harus ditundukkan, harus dikalahkan oleh Kaleb, saudara, ya. Hal yang pertama, Kaleb itu mengingat janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati dirinya, Tuhan akan memberkati kaumnya, saudara. Dan janji itulah yang dikatakan, yang diminta oleh yang diungkapkan kepada Yesus, supaya janji itu boleh digenapi, saudara. Ya, firman yang pernah diucapkan Tuhan melalui Musa tidak pernah dilupakan Kaleb, saudara. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita beribadah, saudara, dengan firman Tuhan itu hilang lenyap begitu saja. Kita harus belajar untuk mengingat, amin. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita harus kita pegang, harus kita ingat, saudara.
Supaya pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berusaha, pada waktu kita bekerja, kita bisa ya katakan, Tuhan, Engkau berfirman, ya Engkau akan memberkati aku, Tuhan akan membuat aku bukan ekor tapi kepala. Amin. Iya, itu firman Tuhan. Ya, harus ingat janji Tuhan. Ya, itu yang pertama. Ya, Yosua mengingat janji firman Tuhan. Oleh karena itu, ayo saudara, kalau dengerin, kalau baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, jangan membaca untuk dilupakan, tapi membaca untuk diingat. Amin. Ya, makanya kita kalau dengar firman Tuhan itu baik-baik, saudara, supaya firman Tuhan itu enggak lari begitu saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Iman Kaleb tetap kokoh, karena itu menjadi pengharapan di tengah penantian panjang. Jadi Kaleb untuk menerima janji Tuhan dalam hidupnya enggak langsung dia berdoa hari ini, langsung hari ini digenapi, saudara. Tapi ada satu rentang waktu yang cukup lama, 45 tahun, saudara. Baru janji itu digenapi, janji itu direalisasikan, saudara. Oleh karena itu kita perlu namanya sikap pantang menyerah. Karena perjalanan hidup kita mengikuti Tuhan itu banyak tantangan, saudara. Jadi jangan menjadi umat Tuhan, anak Tuhan yang cengeng. Amin. Harus kuat, ya, saudara, ya. Apa yang kalian pegang terbukti benar setelah puluhan tahun. Janji Allah selalu iya dan amin, gitu, saudara. Ya, dia selalu pegang, dan ini terbukti, saudara, ya, terbukti. Nanti kita akan lihat, tapi aku akan bacakan di ini. Satu next, bang, ya, 2 Korintus 1 ayat 20 firman, sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita ada dalam Tuhan, ya, segala janji Tuhan itu ada sesuatu yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang janji Tuhan yang akan diingkari, saudara. Ya, oleh karena itu, ayo kita belajar menjadi seperti kalian. Belajar untuk selalu mengingat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, saudara. Ya, dan kita berpegang atas janji Tuhan itu, saudara. Bukan kita berpegang pada janji manusia. Kalau kita berpegang pada janji manusia, kita akan kecewa, saudara. Karena manusia itu punya keterbatasan. Mungkin orang yang berjanji sama kita punya kesungguhan dan ketulusan ingin memberkati kita, ingin membantu kita, saudara. Tetapi mungkin di dalam perjalanannya ada pergumulan sehingga ada penghalang, mungkin dia gak mampu lagi untuk memenuhi janjinya. Tetapi Tuhan punya kuasa, ya, untuk memenuhi janjinya. Oleh karena itu, peganglah janji Tuhan, bukan janji manusia. Amin. Kalau manusia nggak sanggup memenuhi janjinya, kita punya Tuhan pribadi yang sanggup memenuhi janjinya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, cukuplah kita berpegang pada janji Tuhan saja, saudara. Hal yang kedua, saudara, yang bisa diteladankan oleh Kaleb kepada kehidupan umat Tuhan saat ini, saudara, ya. Yang kedua adalah Kaleb memiliki karakter Allah, ya, karakter ilahi dalam hidupnya, saudara. Dan hal itu kita lihat di dalam Yosua pasal 14 ayat 7 dan 8. Next, Bang. Ya, firman Tuhan katakan ini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya, saudara. Yang tidak ada yang dimanipulasi, ya, informasi apapun yang dia lihat, yang dia terima, saudara Kaleb sampaikan itu kepada Musa sebagai pemimpinnya. Dia sampaikan juga kepada bangsa Israel, saudara. Inilah karakter Allah, saudara. Kita mau belajar untuk hidup dalam kejujuran, amin. Ya, bukan hidup dalam kebohongan, saudara. Sekali lagi, jangan pernah kita hidup dalam kebohongan, tapi belajar untuk hidup dalam kejujuran dalam segala aspek kehidupan kita. Belajar, saudara. Ya, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, Yosua ini dalam perjalanan hidupnya, dia tetap menjaga
supaya apa? Dia tetap mengikuti Allah. Ya, dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, saudara. Tetapi yang lain dikatakan apa? Memberontak sama Tuhan. Ya, mereka menyatakan ketidakpercayaan akan janji Tuhan, sehingga apa? Mereka memberitakan hal yang buruk kepada bangsa Israel, sehingga orang Israel itu membuat tawar hatinya, saudara. Nah, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, entah itu di dalam keluarga, di dalam komunitas di mana Tuhan tempatkan kita, kehadiran kita harus bisa membuat iman seseorang bertumbuh. Amin. Bukan melemahkan iman, saudara. Kalau kita menghadapi orang-orang yang punya pergumulan, kita harus ada di sampingnya, menguatkan dan meneguhkan iman orang tersebut, bahwa dia bahwa di dalam masalah apapun yang dihadapi, ada Tuhan yang luar biasa, yang layak dipercaya, saudara, yang sanggup menolong dan memberkati. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan ketika diperhadapkan dengan orang-orang di sekeliling kita punya masalah, berbilang, ya udahlah, nasib kita sama, ya kan? Ya udahlah, terima aja nasib kita. Ya udahlah, mau mau bilang apa lagi? Emang kita ini menyatakan seperti ini, jangan gitu, saudara. Ya, kita sampaikan kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kayak kesaksiannya Opung Valeri kemarin, Opung, ya di rumahnya Pak Manuson. Ketika Opung Doni telepon, ya kan, dengan mungkin badannya lebih kuat, ya kan, bisa bawa tronton, saudara. Tapi curhatnya sama Opung, ya kan. Ya, ketika curhat, ya ada kegelisahan, Opung Boru coba arahkan untuk datang sama Tuhan. Coba yakinkan untuk apa? Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita lihat kesaksian Opung kemarin luar biasa. Ada pembelaan Tuhan di dalam pekerjaan Opung Doni, saudara. Iya, sedang kasih Tuhan. Jangan kalau ada suami sedang ngeluh gitu kan, wah udah, gak usah ngeluh gitu kan. Atau kayak istrinya Ayub nih kan, mati aja kau, tunjukin aja alam gitu kan. Sedang kasih Tuhan. Jangan, saudara, tadi puji Tuhan istri saya nggak seperti itu, saudara. Kalau saya main, udah Pak, ya dikuatkan saya, saudara. Jadi ya, tapi ini, saudara, karakter ilahi harus ada dalam hidup kita, amin. Saya kasih Tuhan, hidup kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, saudara. Kalau diperhadapkan dengan orang punya masalah, disitulah kesempatan engkau menyampaikan engkau punya Tuhan yang luar biasa. Kalau mereka belum punya Tuhan yang percaya, kita sampaikan Tuhan kita yang luar biasa itu kepada mereka, supaya mereka mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, Kaleb berbeda dari 10 pengintai lainnya. Ia mempercayai dan mengikuti Tuhan sepenuh hati, saudara. Jadi waktu kita mengiring Tuhan itu akan selalu ada orang-orang di sekeliling kita yang coba melemahkan iman kita, yang coba membelokkan langkah kita, saudara. Tapi kita harus tetap teguh, saudara, memiliki karakter ilahi dalam hidup kita, saudara, ya. Pasti engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Oke, next, Bang. Ya. Ia tidak kompromi meskipun mayoritas menakut-nakuti dan menolak masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa suara mayoritas itu belum tentu benar dari Tuhan. Saudara, ya, kita walaupun suara mayoritas itu mengatakan tidak, tapi kalau firman Tuhan mengatakan ya, kita harus tetap pegang firman Tuhan. Amin. Seperti Yosua dan Kaleb, imannya tidak goyah sedikit pun. Kesetiaannya kepada janji Tuhan tidak goyah sekalipun, saudara. Dia tidak kompromi dengan imannya, saudara. Sekalipun mayoritas mengatakan kita tidak mampu, tapi dia katakan tetap kita mampu karena kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Saat semua orang menyerah, saudara, dengan tantangan dan masalah, tetapi Yosua dan Kaleb tetap maju di dalam Tuhan. Karakter Kaleb menunjukkan konsistensi iman yang menjadi teladan generasi sesudahnya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus punya konsistensi iman di dalam Tuhan, supaya hidup kita itu bisa diteladani. Kalau mungkin kita sebagai kepala keluarga,
kita akan diteladani oleh istri kita, anak-anak kita, ya, iman kita dalam Tuhan. Jangan sampai, ya, kalau orang bilang malam kedelai, pagi tempe katanya sudah. Imannya malamnya wah semangat berapi-api, tapi paginya sudah melompong, saudara. Jangan ya, malam kedelai, paginya ada tempe, saudara. Jadi orang percaya harus punya iman yang konsisten. Amin. Supaya engkau benar-benar bisa menjadi teladan bagi orang percaya yang lain, dan hidupmu akan menemukan janji yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Itu hal yang kedua, saudara. Ya, hal yang kedua, Kaleb memiliki karakter ilahi. Ayo terus bangun hidup kita di atas fondasi karakter ilahi, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita akan menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Kalau saya kayaknya ada yang cepat, saudara, ya. Udah ketiga aja. Ya. Yang ketiga, ya. Kaleb ini mempercayai pemeliharaan Allah, ya. Mempercayai pemeliharaan Allah, ya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10, ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi ada dari ayat firman Tuhan ini ada pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Kaleb, Bapak Ibu Tuhan, ya. 40 tahun dia dipanggil untuk mengintip Kanaan, dan 45 tahun dia menantikan janji Tuhan, saudara. Dan selama 45 tahun itu ada selalu peperangan, saudara, yang dihadapi oleh bangsa Israel untuk menghadapi orang-orang yang ada di Kanaan. Ada peperangan terus, saudara. Tetapi dia dipelihara oleh Tuhan. Dia diberikan keselamatan oleh Tuhan, saudara, ya. Kaleb mengakui kekuatannya masih sama, ya, karena faktor pemeliharaan Tuhan atas dirinya, saudara. Ya, Kaleb mengakui, ya, bahwa kekuatannya masih sama, ya. 85 tahun sama dengan 45 tahun yang lalu, saudara. Kekuatannya masih sama, masih oke. Ya, kita berdoa supaya kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Kesehatan oleh Tuhan. Kita mendapat pemeliharaan sebagaimana yang dialami oleh Kaleb, saudara. Dia 85 tahun, kita nggak pikun, saudara. Dia nggak pikun lah, ya. Saya selalu berdoa dan berharap sama Tuhan, selalu berdoa saya nih, Tuhan berikan saya umur yang panjang. Saya ingin melihat anak cucu saya perkasa di muka bumi, saudara. Itu permohonan saya, saudara. Sekalipun mungkin dalam perjalanan ini ada sakit juga, kan? Kadang-kadang flu, demam, saudara. Bahkan kadang-kadang ada sakit yang berat. Ini mampu nggak ya? Tapi imanku berkata, dari kan? Imanku berkata, Tuhan berikan aku kesehatan, kekuatan, dan aku akan lihat anak cucuku perkasa di muka bumi. Selalu ucapkan, selalu doakan, saudara. Ya, itu dalam hidupmu. Ya. Kaleb mengakui kekuatannya masih sama karena faktor pemeliharaan Tuhan atas dirinya, saudara. Next, Bang. Oh, mana ini multimedia? Ya. Ia berani meminta Hebron. Nih, ya, ini perhatian. Ia berani meminta Hebron bukan karena kehebatan diri, melainkan karena keyakinan pada kuasa Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya katakan tadi, Kaleb, suku Yehuda itu tidak minta bagian di depan, saudara. Dia memilih untuk apa? Sekalipun ada 3,5 suku itu sudah menerima bagian mereka di seberang sungai Yordan, saudara. Tapi Yosua, Kaleb tetap mau menyeberang sungai Yordan dan ikut berperang untuk bersama saudara-saudaranya lain untuk menduduki tanah Kanaan. Dan ketika peperangan demi peperangan, ya, kemenangan demi kemenangan dicapai oleh Kaleb dan bangsa Israel, Kaleb belum bilang,
Kemenangan yang pertama setelah menyeberangi punya saya, enggak saudara, enggak rebutan saudara. Tapi setelah sekian tahun saudara, ya setelah sekian tahun, Kaleb baru apa? Datang kepada Yosua, minta bagian. Tapi bagiannya itu bukan apa? Bukan wilayah, bukan satu tempat yang sudah bebas dari tantangan, tapi yang masih didudukin, namanya Hebron saudara. Ya, ia berani meminta Hebron bukan karena kehebatan diri, melainkan karena keyakinan pada kuasa Allah. Jadi Kaleb meminta saudara untuk diberikan satu wilayah, satu pegunungan namanya Hebron. Untuk apa? Untuk mereka, untuk dirinya dan kaumnya saudara. Dan itu masih dikuasai oleh bangsa yang lain. Dan Alkitab mengatakan tadi, orang yang menguasai itu lebih besar daripada musuh-musuh yang sudah dikalahkan saudara. Lebih besar, perawakannya lebih besar saudara, lebih mengerikan saudara. Tapi Kaleb bilang itu bagian saya saudara. Kalau bapak dan ibu saudara kasih Tuhan, ya kalau diperhadapkan dengan tantangan yang besar, mungkin aduh saya nggak mau lah, saya mau yang sana aja, yang aman-aman aja, yang kecil yang gampang saudara. Cenderung kita itu memilih sesuatu yang mudah-mudah saja saudara. Tapi Kaleb enggak, pilih Hebron. Dan tantangannya itu yang paling hebat saudara. Itu luar biasa. Nah, kemenangan Kaleb menjadi bukti bahwa pemeliharaan Allah nyata bagi yang bersandar kepadanya saudara. Kenyataannya saudara kasih Tuhan, Kaleb bersama sukunya saudara, dia bisa menaklukkan Hebron saudara, dari kekuasaan orang-orang yang hebat di sana saudara. Tapi itu semua bukan karena kuat dan hebat dia, tapi karena kuasa Tuhan yang dianugerahkan kepada Kaleb saudara. Nah, di dalam hidup kita saudara, jangan pernah takut menghadapi tantangan yang besar. Amin. Karena di balik tantangan yang besar, di situ ada berkat yang besar juga yang Tuhan sediakan saudara. Dan saya akan tutup dengan satu pelajaran, satu tokoh lagi saudara. Tadi kan Kaleb saudara, ini perjanjian baru saudara ya. Nah, ini ada satu ayat, dua ayat firman Tuhan aja ya, saya akan bacakan. Di 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9 ya, firman Tuhan katakan begini, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Besar dan penting. Tapi lihat situ, sekalipun ada banyak penentang. Ini adalah Rasul Paulus sebenarnya Tuhan. Waktu dia memberitakan Injil saudara, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain saudara, dia ada banyak tantangan. Dan dia dikatakan di sini ada di satu kota namanya Efesus saudara. Dia ingin mengunjungi ke jemaat-jemaat yang lain, khususnya Korintus saudara. Tapi dia bilang dia mau tinggal di Efesus dulu saudara. Karena di Efesus itu dikatakan ada kesempatan bagi Rasul Paulus untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting saudara. Tapi waktu dia mengerjakan pekerjaan yang besar, yang penting, itu di dalam pelayanannya Rasul Paulus menghadapi apa? Banyak penentang. Satu aja kita udah repot saudara. Ini banyak saudara. Tantangan di dalam pelayanan kita, banyak nggak orang yang menentang kita? Halo, jemaat-jemaat di sini, tahu nggak pekerjaan Tuhan di sini ada tantangan? Ada orang yang menentang, tahu nggak? Banyak apa sedikit? Saya kasih Tuhan ya. Tetapi dengarkan baik-baik. Sekalipun ada banyak penentang, artinya ada banyak tantangan. Orang yang menentang itu bisa ya datang langsung stop, melarang kita beribadah. Ada juga yang bikin berbagai macam cara untuk bagaimana kita nggak nyaman, saudara. Ada banyak, saudara. Ekspresinya atau wujudnya itu ada banyak, saudara. Ya. Dan kita mau belajar dari Rasul Paulus. Ternyata begini Bapak Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan sampai masalah itu membiarkan konsentrasi kita untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, hal-hal yang penting bagi Tuhan. Amin. Makanya ada banyak kalau orang punya masalah udah kacau,
udah nggak fokus lagi sama pekerjaannya, udah nggak fokus lagi sama keluarganya, nggak fokus lagi sama anak-anaknya, makin kacau hidupnya. Ya, Alkitab mengajarkan kita masalah dan tantangan seharusnya tidak menjadikan kita alasan untuk tidak melakukan hal yang besar, hal yang penting dalam hidup kita. Tapi sekalipun ada banyak masalah dan tantangan, jangan kehilangan fokus. Amin. Saya kasih Tuhan, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita mengerjakan pekerjaan yang besar, mengerjakan pekerjaan yang penting, saudara, bukan karena kuat dan hebat kita, saudara. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan memampukan kita, yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kita, sehingga pekerjaan itu akan tetap bisa berjalan, saudara. Ya, karena ada kuasa Allah yang menyertai. Kalau engkau hari ini, saya mau katakan, engkau sebagai kepala keluarga dalam hidupmu, dalam keluargamu lagi kacau dalam hal keuangan, jangan dijadikan alasan itu untuk nggak fokus sama keluargamu. Tetap fokus sama keluargamu. Amin. Iya. Jangan rusakkan sukacitamu dengan apapun yang terjadi dalam keluargamu. Tetap fokus, saudara. Tetap urus keluargamu dengan baik. Ya, tetap fokus untuk perhatikan keluargamu dengan baik. Mungkin dalam pekerjaanmu, mungkin saat ini engkau sedang menghadapi tantangan, pergumulan. Ya, mungkin ada orang-orang yang menentang, orang yang menghambat, saudara. Tapi jangan, saudara. Hati kita, fokus kita, ya kacau, saudara. Itu pekerjaan iblis. Iblis itu selalu ingin mengacaukan konsentrasi kita. Tetap stay untuk melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Amin. Jangan pernah, saudara, hati kita dikacaukan, pikiran kita dikacaukan dengan masalah. Kalau kita itu bergantung sepenuhnya sama Tuhan, masalah boleh datang, tapi kita tetap berbicara, melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Itu bedanya kalau kita benar-benar memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Jadi janganlah kalau nggak ada masalah, pasti usaha saya pasti berjalan dengan baik, Pak. Ya, kalau nggak ada masalah, pasti keluarga saya, Pak, harmonis, ya, penuh damai, ya. Pak, kalau nggak ada masalah, Pak, pasti saya melayani dengan setia. Wow, kapan kita akan nggak ada masalah, saudara? Nggak ada, kecuali sudah di pondok Ragun. Sudah begini, tidak ada masalah, saudara. Ya, saya kira belum ada yang mau cepat-cepat ke sana, ya. Ya, berarti kalau nggak mau cepat-cepat ke sana, gini, saudara harus siap dengan tantangan. Tapi dengerin, tantangan bukan alasan untuk kita tidak mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Justru dengan tantangan, Tuhan yang menyatakan kuasanya. Rasul Paulus bisa menginjili ke banyak daerah, bahkan sampai Eropa, saudara. Dari Timur Tengah sampai ke Eropa, saudara. Ya, dicangkul jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bukan semuanya tanpa mulus, saudara. Dia kekurangan keuangan, dia pernah sakit, saudara. Walaupun dia rasul yang hebat, dia juga pernah sakit, saudara. Jangan bilang Rasul Paulus itu kebal dari sakit penyakit, kebal dari masalah, enggak, saudara. Dia manusia biasa, saudara. Sama seperti kita. Tapi kalau dia bisa melakukan pelayanan yang luar biasa, kita juga bisa, karena Allahnya Rasul Paulus juga Allahnya kita. Tuhannya Rasul Paulus adalah Tuhannya kita juga. Tuhan yang berkarya di dalam Rasul Paulus adalah Tuhan juga yang akan berkarya dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadi jangan bilang kalau nggak ada masalah pasti hidup saya ini berjalan dengan baik. Enggak, saudara. Kita tidak akan pernah mengalami benar-benar hidup kita itu bebas dari masalah. Ya. Jadi masalah tidak akan kita bisa jadikan sebagai alasan untuk tetap mengerjakan sesuatu hal yang besar. Ya, kita melihat dari dua tokoh tadi, Kaleb banyak tantangan, tapi dari Tuhan dikenapi dalam hidupnya. Rasul Paulus banyak tantangan, tapi Injil tersebar sampai berbagai wilayah dan banyak jiwa yang dimenangkan. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini sekalipun ada yang merintangi pekerjaan Tuhan di tempat ini, percayalah ada pembelaan Tuhan. Tetap fokus sama apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan pasti Tuhan akan lakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Nona Kesia ya. Ini anaknya dari Pak Ayu. Ya, kalau Bapak dan Ibu belum kenal, ini anak saya. Ya, terima kasih Kak Kesia karena dia nggak menyerah belajar musik dari SD sudah kasih Tuhan, puji Tuhan, kuliah baru tampil sudah ya. Ya, kita mau nyanyikan pujian buat Tuhan karena aku yakin saat kau berfirman. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan iman saudara. Haleluya. Supaya kami tetap setia menantikan janji-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu
ya dan amin bagi setiap kami. Kalau Kaleb mampu menantikan janji 45 tahun, juga berikan kekuatan bagi setiap kami, berikan kesetiaan kami kepada janji-Mu Tuhan. Teguhkan iman kami bahwa tidak ada satu janji Tuhan diingkari yang tidak digenapi atas orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan iman umat-Mu di tempat ini, supaya apapun masalah dan pergumulan yang mereka hadapi, mereka tidak menyerah Tuhan. Mereka tetap kuat, tetap teguh dalam iman mereka, tidak kompromi dengan perkataan manusia, dengan perkataan dunia Tuhan, tapi hanya perkataan firman-Mu. Karena hidup kami bukan ditentukan perkataan manusia, bukan apa yang dunia katakan, tetapi perkataan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan iman setiap umat-Mu. Tambah rindu setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami benar-benar mengalami janji Tuhan di dalam hidup kami, dan suatu saat kami akan katakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bisa katakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang begitu setia terhadap janjinya. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya ingin anak-anak diberkati dengan kebenaran Tuhan hari ini. Kasih Tuhan yang luar biasa, yang awet, yang sabar menanti berkat Tuhan, yang sebelum menerima berkat Tuhan itu selalu melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Saya mau Bapak Ibu yang 45 tahun masa penantian. Sekarang usia kita berapa? Ya. Kalau sampai 45 tahun kemudian kita akan menanti ya kebaikan Tuhan. Tuhan juga lama banget gitu ya. Tapi saya mau katakan, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, Tuhan akan genapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Iya. Tapi yang Tuhan mau bukan bicara tentang hanya waktunya saja Bapak Ibu, tapi bicara tentang kesetiaan kita, ketaatan kita sampai janji itu digenapi dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita sudah lelah-lelah ya berjuang ya, tapi kita mundur ya, yang harusnya di depan itu tinggal selangkah lagi karena kita menyerah, akhirnya kita mulai lagi dari awal dan tidak mendapatkan apa-apa. Saya mau katakan, tetap setia dalam masa penantian janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yang kedua ada lagi ya, yang saya mau lihat dari firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kaleb itu seorang bapak ya, seorang bapak. Artinya begini, seorang bapak yang melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya anak-anaknya yang diberkati, tapi bangsanya diberkati. Ya, jadi saya mau katakan hari ini kita belajar, seorang bapak itu ternyata luar biasa. Dia harus berjuang secara iman, tidak menyerah, supaya keluarganya diberkati dan anak-anaknya dan juga bangsanya diberkati. Yuk kaum pria, kaum bapak, lebih semangat lagi membawa keluarga berkat kepada Tuhan. Amin. Amin. Lebih semangat lagi menjadi berkat bagi istri dan anak-anakmu, supaya kelak keluarga akan diberkati dan mendapatkan yang terbaik. Walaupun harus banyak tantangan, ya. Walaupun ini. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang punya suami yang pantang menyerah. Amin. Amin. Ya, Ibu Senabila merasakan itu ya. Luar biasa. Ya, jadi berkat, suami menjadi berkat. Ya, supaya istrinya bahagia. Ya, kalau suaminya bahagia ya, silakan bahagia sendiri. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Saya pribadi di keluarga Bapak Ibu. Lebih lagi, ya, kalau kita sebagai istri berarti kita menemani suami kita untuk menerima janji itu. Amin. Tadi kan suami, sekarang istri setia menemani suami sampai menerima janji itu supaya digenapi di tengah-tengah keluarga kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, dan saya sambut semua dengan kata shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang berhadir di ibadah kita hari ini. Ya, kita sudah ada mau di akhir-akhir November Bapak Ibu. Biasanya itu sudah akan menjelang kita ke Desember Bapak Ibu. Saya selalu katakan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, kalau kita ada sampai di bulan November semua karena kebaikan Tuhan. Ada sudah banyak yang kita lalui, ada tangis, ada duka,
ada suka yang kita lalui sepanjang bulan 1 sampai di bulan ini. Tapi saya mau katakan, sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Amin. Ya, luar biasa. Cuman ya, bulan depan Manado ini nih, hampir 2 bulan di tempat, bolak-balik masuk rumah sakit ya. Ya, ganti-gantian mereka masuk rumah sakit, anak mereka ganti, tapi luar biasa penyertaan sampai hari ini. Ya, Mama Vera tetap kuat ya. Tetap kuat sebagai ibu yang luar biasa. Ya, tetap kuat mendampingi suami, mendampingi anak-anak untuk menerima janji Tuhan. Dan kita semuanya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetap semangat. Di minggu yang akan datang kita masih beribadah. Saya ya boleh tetap setia dan beribadah kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Setia sampai akhir supaya menerima janji Tuhan seperti yang kalian lakukan dalam kehidupannya. Baik Bapak Ibu, pengumuman kita adalah hari Rabu ada Rabu Ceria, hari Kamis pukul 2 diadakan di keluarga Bapak Ibu Manalu Guru Sinambilan. Ya, supaya kita boleh hadir. Kayaknya ucapan syukur ini ya. Ucapan syukur ya, kalau Kaleb mulai 1 tahun semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu ya 12 tahun penantian dan Tuhan genapi di 12 tahun penantian, dan hari di bulan ini Tuhan izinkan genap 1 tahun untuk Kaleb semua karena kebaikan Tuhan. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu ya. Jangan menyerah. Janji Tuhan saya katakan, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin seminggu, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, Tuhan pasti genapi dalam kehidupan kita. Setia saja sama Tuhan seperti kalian Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Kemudian hari Sabtu ada GC dan juga ada ibadah pul yang kedua. Ya, Bapak Ibu, pul yang pertama di hari Sabtu Bapak Ibu. Kemudian yang berulang tahun, ya hari ini happy birthday buat Mama Aki, ya Tuhan memberkati, dan juga ada Ruth, ya kapelan kayak mereka berdua ya. Ya, puji Tuhan, ya saling memberikan selamat, ya Tuhan memberkati di usia yang Tuhan anugerahkan semua karena kebaikan Tuhan. Tetaplah Ruth menjadi pribadi, menjadi anak remaja yang tangguh di dalam Tuhan. Walaupun mungkin saat ini ada banyak masalah yang menghadapi, tetap semangat dalam Tuhan. Mama Api tetap menjadi istri yang setia dan luar biasa menjadi ibu. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian hari ini juga ada latihan untuk anak-anak, supaya nanti anak-anak ya ibu, kaum bapak juga boleh kita stay untuk latihan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan yang berulang tahun, kemudian di bulan ini masih ada tanggal 20 hari Kaleb Manado. Kemudian tanggal 24 ya saya sendiri promosi sendiri ya, saya sendiri tanggal 27 ya, karena Pak itu belum tentu ingat nggak Pak Ibu? Tanggal 27 ada Mama Michelle yang Ibu Manurung yang berulang tahun. Bapak Ibu yang masih berulang tahun di bulan November boleh menghubungi tenaga sekretariat di Karanganyar ya. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu dan Bapak yang Jumat kemarin ya, tim pembangunan ini kita, kalau hari ini kita lihat ini masih belum finishing Bapak Ibu ya, masih ada yang perlu diselesaikan. Terus kita berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau Tuhan yang memberikan, tidak ada satupun yang menutup, karena ini pekerjaan Tuhan ya. Puji nama Tuhan ya. Bagi Bapak Ibu juga yang rindu Tuhan menyumbang juga boleh, tidak apa-apa ya. Ya, berikan yang terbaik buat Tuhan dan terus berikan yang terbaik ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita terus mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang belum janji iman untuk Natal kita hari Minggu tanggal 14 Desember, Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan janji iman boleh menghubungi Ibu Bendahara Ibu Restawi Fardosi atau di Pandiangan ya, supaya kita boleh memberikan yang terbaik untuk Natal kita di tahun ini ya. Kalau tahun kemarin sudah luar biasa, tahun ini lebih luar biasa lagi kita dalam memberikan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan Natal kita angkat satu pujian dan akan bersama-sama betapa hatiku berterima kasih. Terus kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berterima
Tuhan yang sekali sembah kami padamu. Hati dan pikiran kami Bapa kasih ke dalam tangan-Mu. Ini kami anak-Mu Tuhan Yesus yang datang memuji melalui nama-Mu Tuhan di tempat ini. Menyembah, memuji Engkau Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa atas segala kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan bisa bangun tadi pagi dengan badan penuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Bapa, kami percaya juga Tuhan Engkau sudah memberikan rahmat-rahmat dan berkat yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Benar Tuhan, begitu baik Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Selain memuji dan melakukan nama-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang, Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami sampai di sini Tuhan. Kami percaya dan kami sadar Tuhan Yesus. Ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Kami sudah memuji melakukan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami sudah bersorak-sorai mendengar Engkau Tuhan Yesus, mengagungkan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, semoga ibadah yang kami lakukan Tuhan di siang ini, ibadah yang sesuai kehendak-Mu Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, firman kami dengar tadi Tuhan, agar kami jangan pantang menyerah Bapa, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Semoga ya Tuhan Yesus menjadi renungan Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi remah Tuhan Yesus, agar kami Tuhan jangan pantang menyerah Tuhan dalam apapun masalah yang kami hadapi. Agar kami Tuhan tetap berpegang teguh pada firman-Mu bahwa firman-Mu Tuhan Yesus, ya dan amin Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan Yesus, agar kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini. Engkau berkati Tuhan pelayanannya, keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus yang dibutuhkan oleh hamba-Mu ini, Engkau lah Tuhan Yesus yang memberikan Tuhan, Engkau lah Tuhan Yesus yang turun tangan, memberikan terbaik buat hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Engkau berkati Tuhan apapun menjadi keluarga kerinduan hamba-Mu ini Bapa, istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapa. Engkau kemanapun Tuhan hamba-Mu ini melangkah, Engkau terus menjaga dan melindunginya. Engkau kuduskan dan pastikan Tuhan kehidupan keluarga hamba-Mu ini, agar selalu Tuhan memegang teguh kepada firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau lah Tuhan Allah yang menolong Tuhan. Engkau lah memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan anak-anaknya Bapa. Engkau berkati selalu Tuhan pendidikannya, Engkau berkati Tuhan masa depannya. Apapun Tuhan yang cita-citakan kakak Kisah dengan Bang Nais, Engkau lah Tuhan turun tangan, memberikan terbaik. Engkau bantu mereka, Engkau lah Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan mereka, agar apa yang Tuhan yang dicita-citakan dan yang dirindukan bisa terkabul dengan terwujud dengan baik sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa seluruh kegiatan kami Tuhan di tempat ini. Begitu juga Tuhan keberhasilan jemaat-Mu Tuhan yang ada di siang ini Bapa, yang memuji bersekutu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan Yesus, pribadi. Apapun Tuhan pergumulan dan masalah yang mereka hadapi saat ini Tuhan, apapun Tuhan kesulitan dan masalah yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan, memberikan jalan keluar segala masalah yang mereka hadapi Bapa. Ajari Tuhan mereka Tuhan, agar tetap setia Tuhan, melaksanakan menjauhkan nama-Mu Tuhan dalam kehidupannya. Ajari Tuhan mereka Bapa, agar tetap setia berpegang teguh pada firman-Mu bahwa firman-Mu Tuhan Yesus ya dan amin Tuhan dalam kehidupan kami Bapa dan anak-Mu Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang, Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Benar Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya Tuhan, kami sangat terima kasih kepadamu. Karena begitu besar Tuhan kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami ada sampai ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Begitu Tuhan para gembala dan umat-Mu Tuhan yang hadir pada tempat ini. Ajari mereka Tuhan Yesus, tuntun mereka Tuhan, pimpin langkah hidup mereka Tuhan Yesus, agar selalu berpegang teguh pada firman-Mu Bapa. Apapun Tuhan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau lah Tuhan yang turun tangan, menyertai, menjaga, memberikan pertolongan dalam hidup keluarga mereka pribadi Tuhan Yesus di tempat ini. Oh Bapa yang baik, yang maha pengasih, maha penyayang. Begitu juga Tuhan orang tua Bapa atau Ibu Tuhan, para gembala dan jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Engkau berikan Tuhan rahmat yang baru Bapa, agar mereka Tuhan bisa memberikan terbaik pada keluarganya Tuhan. Ajari Tuhan
dan anak-anak Tuhan yang kita selagi dengan Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun Tuhan yang mereka pikirkan Tuhan saat ini Bapa, permasalahan apapun yang mereka hadapi Tuhan sebagai Bapa, Engkau berkati mereka Bapa, Engkau berikan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Engkau berikan petunjuk Tuhan kepada mereka bahwa hanya kepada-Mu lah Tuhan memohon dan meminta karena Engkau lah Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan segalanya, dan hanya Engkau lah Tuhan Yesus yang bisa memberikan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin Bapa. Hanya kepada-Mu Tuhan kami bermohon. Begitu juga Tuhan sebagai istri Tuhan, tempat ini sebagai penolong Tuhan dalam rumah tangga kami Bapa. Engkau berkati Tuhan kami sebagai kaum istri Bapa. Berikan Tuhan kesabaran ketabahan Tuhan dalam menghadapi keluarga yang kami alami saat ini Tuhan Yesus. Engkau berikan Tuhan kepada kami kekuatan Bapa, agar kami lebih-lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, karena tidak ada yang bisa kami buat Tuhan Yesus selain mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hanya manusia biasa Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa kepada-Mu. Engkau diri Tuhan kepada para jemaat-Mu ini Bapa. Ajari mereka Tuhan Yesus agar selalu berpegang teguh pada firman-Mu. Bahwa firman-Mu Tuhan Yesus dia dan amin Tuhan dalam kehidupan-Mu. Bahwa firman-Mu Tuhan Yesus akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Penyayang. Kami juga Tuhan berdoa kepada bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati Tuhan Yesus sumber daya manusianya. Engkau berkati Tuhan sumber daya alamnya. Apapun Tuhan Yesus yang dibutuhkan oleh bangsa negara kami, Engkau Allah Tuhan sumber berkatinya agar bisa memberikan terbaik bagi bangsa negara kami Tuhan Yesus. Engkau ada Tuhan kepada sekarang bangsa negara kami dan segi perekonomian Bapa. Kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus agar Engkau turun tangan Tuhan Yesus memulihkan kembali Tuhan perekonomian bangsa negara kami Tuhan. Kami tolak resesi Tuhan, kami tolak inflasi Tuhan Yesus. Engkau lah Tuhan Yesus yang turun tangan Tuhan mengembangkan kembali perekonomian negara kami, mendapatkan kembali Tuhan Yesus perekonomian negara kami, agar semuanya Tuhan bangsa negara kami Tuhan menjadi berbahagia dengan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua dan dari bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan para pemirsa kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke bawah Bapa. Engkau berkati Tuhan semua di jalannya Bapa. Apapun Tuhan program masa kami Tuhan, kepada-Mu lah Tuhan kami serahkan, agar semua apa Tuhan rencana-rencananya Tuhan bisa terlaksana dengan baik sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang berpegang teguh pada bangsa kami. Engkau memenuhi bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan terbaik bagi bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan bahwa pemimpin bangsa kami ini akan Kau berkati. Engkau arahkan ke dalam yang benar Tuhan Yesus. Engkau akan mengajari mereka Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, agar mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Di segala rencana-rencana mereka Tuhan, berpegang teguh pada firman-Mu Bapa, bahwa Engkau Allah Bapa yang selalu bisa menolong, yang bisa mengubahkan segalanya yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa misalnya Tuhan pada rumah ibadah kami Tuhan tempat ini. Engkau Tuhan pada rumah ibadah kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan di semua karena pertolongan-Mu ada sampai saat ini Bapa. Dan kami semua kepada-Mu Bapa, agar Engkau selalu memberikan terbaik Bapa, agar Engkau selalu memberkati Bapa rumah ibadah kami ini Bapa. Engkau lalu memberkati aku Tuhan dibutuhkan oleh rumah ibadah dari Tuhan. Engkau turun tangan Tuhan, Engkau menyediakannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah Tuhan rumah ibadah yang kami tempati saat ini Tuhan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Begitu juga Tuhan seperti rumah ibadah kami Tuhan Yesus, gereja kami ini Bapa. Engkau berkati Tuhan kiri kanan pemuliaan Bapa. Engkau berkati semuanya. Engkau berikan Tuhan damai sukacita dan berkat kepada mereka Tuhan, agar mereka Tuhan juga menyadari dan mengerti bahwa kehidupan di tempat ini bahwa kehidupan yang muji memuliakan nama-Mu Tuhan, yang mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena dari mereka Tuhan Yesus sudah mengerti bahwa ibadah yang kami lakukan juga Tuhan tempat ini ibadah untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berikan damai sukacita Tuhan dalam kehidupan tetangga kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan kami bermohon dan meminta, karena kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang baik, Engkau Allah penolong, Engkau hanya Engkau Allah yang berbuat atas hidup kami Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dan kepada-Mu Tuhan kami bermohon Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, berkata juga Tuhan, setelah kami kerjakan yang kami mengadakan natal Bapa untuk menyambut kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, apapun yang dibutuhkan oleh dana Tuhan itu oleh natal nanti Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami Tuhan, sehingga apa yang kami butuhkan
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami berdoa satu khusus untuk anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Hamba berdoa untuk Mama Akmi, untuk anak-Mu Ruth Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan terus menambahkan dengan kekuatan, kesehatan dan umur yang panjang. Diberkati segala aspek kehidupannya Tuhan, untuk membawa anak-anak ini semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Engkau, dan setiap janji Tuhan boleh digenapi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami bisa datang beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ini bukan suatu kekuatan yang kami miliki, tapi ada kuasa Allah yang menyertai kami, yang memampukan kami.